Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tugas modul 1.1 ITA.8, yaitu koneksi antara materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Nah, pada PowerPoint kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah kita belajar bersama, yaitu pertama asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, terus ada dasar-dasar pendidikan yang menuntun, kodrat alam dan kodrat zaman, dan budi pekerti. Selanjutnya itu refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru. Ya, saya adalah Luhur Budi Hermawan, mengikuti program guru penggerak angkatan 10 kelas 1050. Kita langsung ke asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Poin yang pertama itu perbedaan antara pendidikan dan pengajaran. Poin kedua itu tujuan pendidikan. Poin ketiga maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk berkehidupan bersama. Yang pertama, perbedaan antara pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan yang memberikan ilmu dan manfaat untuk bercakapan hidup anak secara lahir dan batin. Terus untuk pendidikan atau offloading memberikan tuntunan terhadap semua kekuatan kodrat yang dimiliki anak, sehingga mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Mungkin kita pernah belajar. Apa itu belajar? Yaitu dari tidak tahu menjadi tahu. Dan apa pendidikan? Pendidikan adalah memanusiakan manusia. Terus tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan berbudaya. Yang kedua, pendidikan merupakan tempat untuk menanam benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Yang ketiga, pendidikan adalah kunci utama dalam menciptakan manusia Indonesia yang beradab. Jadi tujuan dari pendidikan itu bagaimana kita mendidik untuk menciptakan manusia yang beradab, sehingga baik dalam bermasyarakat maupun di dalam kehidupan berbudaya. Terus maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk berkehidupan bersama. Tujuan utama adalah memerdekakan manusia sebagai dari satuan atau rakyat. Terus manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya tidak tergantung pada orang lain, namun bersandar pada kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, merdeka batin secara mandiri atau merdeka lahir. Murid akan menjadi cakap dalam mengatur hidupnya tanpa perlu diatur orang lain, karena mereka memiliki kekuatan diri, kodrat yang memandu mereka. Jadi maksud dari pengajaran dan pendidikan itu adalah bagaimana bisa mendidik anak jadi mandiri tanpa bergantung kepada orang lain. Seperti kita di SLB itu, bagaimana dia itu mandiri setelah tamat belajar. Terus ada dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Poin pertama itu tujuan pendidikan secara holistik. Terus peran pendidikan sebagai pembimbing. Poin ketiga, pentingnya keterbukaan dan penghargaan terhadap budaya lokal.
Tujuan pendidikan holistik membimbing anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang optimal sebagai manusia dan anggota masyarakat. Yang kedua, mengembangkan potensi kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat hidup secara bermakna dan bertanggung jawab. Setiap anak memiliki potensinya masing-masing, dan untuk mencapai potensi yang maksimal perlu bimbingan dari guru untuk mengarahkan atau menuntun peserta didik tersebut sehingga potensinya berkembang secara maksimal. Terus, peran pendidik sebagai pembimbing. Sebagai petani atau tukang kebun yang merawat dan mengarahkan pertumbuhan anak-anaknya. Jadi, Ki Hajar Dewantara itu mengumpamakan guru adalah petani atau tukang kebun, dan peserta didik sebagai padi yang ditanam atau jagung yang ditanam. Nah, guru akan memberikan sesuatu yang akan mengembangkan peserta didik, seperti bagaimana petani memberikan pupuk kepada jagungnya sehingga bisa tumbuh. Begitupun guru harus memberikan tuntunan atau menuntun peserta didik supaya menjadi berkembang. Selanjutnya, memberikan kebebasan kepada anak sambil tetap memberikan tuntunan agar mereka dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Berikutnya, pentingnya keterbukaan dan penghargaan terhadap budaya lokal. Tetap terbuka terhadap perubahan namun waspada terhadap dampaknya. Jadi, zaman itu selalu berubah-ubah, pembelajaran sesuai pada zamannya. Terus, mengakui nilai-nilai budaya lokal sebagai sumber belajar penting, bukan hanya meniru tetapi juga mengadaptasi dengan bijak. Nilai-nilai budaya lokal kita bisa masukkan ke dalam pembelajaran untuk menggali minat belajar peserta didik. Terus, kodrat alam dan kodrat zaman. Kaitan kodrat alam dan kodrat zaman tidak bisa dipisahkan dari realitas lingkungan alam dan dinamika perkembangan zaman. Kodrat alam mengacu pada karakteristik dan sosial lingkungan tempat tinggal seperti iklim, geografi, dan aspek budaya lokal. Sementara itu, kodrat zaman mengacu pada perubahan-perubahan dalam masyarakat dan teknologi yang memengaruhi kehidupan anak-anak. Oleh karena itu, pendidikan yang efektif harus mempertimbangkan faktor-faktor ini agar sesuai dengan kondisi aktual anak-anak dan dapat memberikan bekal yang relevan bagi masa depan mereka. Yang kedua itu, pentingnya konteks lokal dalam pendidikan. Keunikan sosial budaya dan kebutuhan Yang kedua, pentingnya konteks lokal dalam pendidikan. Setiap daerah memiliki keunikan sosial budaya dan kebutuhan pendidikan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk memahami dan memperhatikan konteks lokal tempat anak-anak berada. Dengan memahami nilai-nilai tradisi dan norma-norma yang berlaku di masyarakat tempat, pendidik dapat merancang pembelajaran yang lebih bermakna dan relevan bagi anak-anak. Ini juga membantu membangun kedekatan antara materi pelajaran dengan realitas hari-hari anak, sehingga meningkatkan minat dan motivasi belajar mereka. Yang ketiga itu, isi dan irama pendidikan yang sesuai. Isi pendidikan harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan mengakomodasi keberagaman sosial budaya Indonesia. Hal ini mencakup pemilihan materi pelajaran yang relevan dengan konteks lokal, serta penggunaan metode pembelajaran yang memperkuat nilai-nilai positif dalam masyarakat. Selain itu, irama pendidikan mengacu pada pola-pola dan cara-cara digunakan dalam proses pembelajaran. Irama pendidikan yang sesuai mencakup penekanan pada keterlibatan aktif anak-anak dalam pembelajaran, penggunaan teknologi yang mendukung, dan pengembangan keterampilan abad ke-21 yang relevan dengan tuntutan zaman.
Yang keempat, penyesuaian dengan dinamika zaman. Pendidikan harus terus beradaptasi dengan perkembangan dinamis zaman untuk tetap relevan dan efektif. Perubahan-perubahan dalam teknologi, ekonomi, dan masyarakat memengaruhi cara anak-anak belajar dan berinteraksi. Oleh karena itu, pendidik perlu terus mengikuti perkembangan ini dan memperbaharui pendekatan pembelajaran mereka sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Hal ini juga melibatkan penggunaan metode pembelajaran inovatif dan integrasi teknologi dalam proses pembelajaran. Yang kelima itu menghargai keanekaragaman alam dan kebutuhan anak. Anak-anak memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda-beda, siap hidup dalam lingkungan alam yang beragam. Pendekatan pendidikan yang inklusif harus merangkul dan menghargai keanekaragaman. Ini mencakup pengembangan kurikulum yang fleksibel dan berdiferensiasi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu anak-anak, serta memastikan bahwa materi pembelajaran dapat diakses oleh semua anak, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Selain itu, pendidikan juga harus mempromosikan kesadaran lingkungan dan keberlanjutan, sehingga anak-anak dapat menjadi agen perubahan yang peduli terhadap alam dan lingkungan sekitar mereka. Budi pekerti. Sama definisi budi pekerti. Budi pekerti menurut pemahaman dari Ki Hajar Dewantara tidak hanya sekedar merupakan hasil dari interaksi antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak, tetapi juga merupakan energi atau tenaga yang mendorong individu untuk bertindak dan bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Ini menyoroti kompleksitas manusia sebagai makhluk yang tidak hanya berpikir secara rasional, tetapi juga dipengaruhi oleh emosi dan kehendak dalam pengambilan keputusan dan interaksi sehari-hari. Jadi, budi pekerti bukan hanya tentang apa yang kita pikirkan, tetapi juga tentang bagaimana kita merasa dan bertindak. Peran utama keluarga. Keluarga dianggap sebagai tempat yang paling ideal untuk membentuk karakter dan budi pekerti seorang karena merupakan lingkungan pertama di mana individu mengalami interaksi sosial yang signifikan. Ini adalah tempat di mana nilai-nilai, norma-norma, dan perilaku dipelajari dan ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam keluarga, anak-anak belajar tidak hanya tentang bagaimana berinteraksi dengan orang lain, tapi juga bagaimana mengelola emosi, menyelesaikan konflik, dan mengembangkan kepribadian mereka sendiri. Oleh karena itu, peran keluarga dalam membentuk karakter anak tidak bisa diremehkan. Peran orang tua. Orang tua memegang peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter anak-anak mereka. Sebagai figur otoritas utama dan teladan utama bagi anak-anak, orang tua memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku anak-anak mereka. Mereka tidak hanya memberikan arahan dan pengajaran, tetapi juga memberikan contoh konkret tentang bagaimana berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, keterlibatan orang tua dalam kehidupan anak-anak mereka dan kesadaran mereka terhadap dampak dari perilaku dan sikap mereka sendiri sangat penting dalam membentuk karakter anak-anak. Yang keempat, budi pekerti sebagai keselarasan hidup. Konsep budi pekerti mencakup keselarasan antara berbagai aspek kehidupan, termasuk pemikiran, perasaan, niat, dan tindakan. Ini menekankan pentingnya mengembangkan kesadaran diri yang baik dan keseimbangan dalam berbagai dimensi kehidupan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan yang sejati. Dengan memiliki pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri dan hubungan dengan orang lain, seseorang dapat mengelola emosi mereka dengan lebih efektif, membuat keputusan yang lebih baik, dan membangun hubungan yang lebih sehat dan bermakna. Pentingnya kesadaran diri. Pembentukan karakter dan budi pekerti dimulai dengan pengembangan kesadaran diri yang mendalam. Ini melibatkan pemahaman tentang nilai-nilai, keyakinan, kekuatan, dan kelemahan pribadi orang serta kesadaran akan dampak tindakan dan pilihan yang mereka buat. Dengan memiliki pemahaman yang baik tentang diri sendiri, seorang dapat mengidentifikasi area-area di mana mereka
perlu berkembang dan mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Kemerdekaan dalam relasi sosial. Bagian integral dari pembentukan karakter dan budi pekerti adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab dan menghargai kemerdekaan individu dan orang lain dalam relasi sosial. Ini melibatkan pengembangan empati, respek terhadap kebutuhan dan keinginan orang lain, dan kemampuan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama dengan memperhatikan perspektif orang lain dan bertindak dengan integrasi. Seseorang dapat membangun hubungan yang kuat dan mendukung dalam masyarakat. Selanjutnya itu pengaplikasian pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran saya. Pertama itu adalah asesmen. Seperti yang kita tahu tadi, peserta didik itu mempunyai potensi masing-masing, mempunyai kemampuan masing-masing untuk mencari potensi atau kebutuhan untuk mencapai potensi yang maksimal itu. Guru atau saya itu melakukan asesmen. Asesmen yang pertama itu adalah asesmen atau identifikasi. Identifikasi dilakukan untuk membagi kelas atau melihat kekhususan, seperti apakah dia berkebutuhan kekhususan penglihatan, apakah dia kekhususannya pendengaran, atau apakah dia kekhususannya grahita maupun autis. Hal ini dilakukan untuk membuat kelas-kelas. Dan selanjutnya asesmen yang dilakukan berikutnya adalah asesmen dalam mencari kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran. Ini dilakukan bagaimana sehingga pembelajaran bisa maksimal untuk mengembangkan potensi peserta didik. Yang kedua itu pembelajaran yang menyenangkan. Tentunya dengan kesenangan atau kebahagiaan peserta didik, pembelajaran dapat dilakukan dengan maksimal. Di sini tadi saya itu minatnya atau kesukaannya itu pada musik, sehingga musik saya jadikan atau saya masukkan dalam pembelajaran untuk mendapatkan kesenangan peserta didik terlebih dahulu. Terus permainan tebak pinjak, atau kalau di bahasa Indonesia kan permainan tebak-tebakan yang dimulai dari peserta didik. Peserta didik mengajak saya untuk bermain tebak-tebakan, sehingga saya lihat dari sini permainan tebak-tebakan ini peserta didik kita bisa kembangkan. Permainan tebak-tebakan ini bisa melatih high order thinking peserta didik atau critical thinkingnya. Sehingga untuk berikutnya saya ingin membuat pembelajaran menggunakan tebakan-tebakan ini dimasukkan materi-materi pembelajaran. Setelah melakukan pembelajaran, saya melakukan refleksi apa yang sudah dipelajari peserta didik, apa kekurangan dari saya saat pembelajaran, maupun apa yang akan saya lakukan berikutnya yang diinginkan peserta didik berikutnya. Terus pembelajaran OMSK di SLB untuk peserta didik dengan kekhususan netra atau tunanetra. Pembelajaran program khususnya itu yaitu orientasi mobilitas sosial dan komunikasi. Untuk sosial kultur, pada bagian sosial kita bisa ajarkan selain pada pembelajaran
kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan. Terus keterampilan pilihan vokasional. Keterampilan pilihan vokasional bertujuan untuk menunjang kesempatan bekerja setelah lulus sesuai dengan nilai yang ada pada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Peserta didik itu diharapkan bisa mandiri setelah dewasa, sehingga untuk menunjang kemandirian tersebut SLB memberikan pembelajaran keterampilan pilihan vokasional. Untuk memaksimalkan pembelajaran dibutuhkan media pembelajaran. Selanjutnya sudah selesai, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.